acara Examo Podcast. Podcast kali ini mengusung tema wirausaha muda yang bersaing di era zaman Gen bersama Bapak Triyono. Oke teman-teman, tetap stay tune ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Examo Mojolabar supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten Examo selanjutnya. Dan tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Jateng yang menjadi sponsorship di acara Examo Podcast. Oke, langsung saja ya. Di sebelah aku sekarang sudah ada Bapak Triyono yang akan membagikan cerita pengalaman beliau selama berwirausaha, dan tentunya saya akan memberikan banyak motivasi bagi kita semua. Oke teman-teman, kita sambut dulu ya narasumber kita kali ini. Selamat siang Pak. Ya, siang juga teman-teman semuanya. Gimana kabar Bapak sekarang ini? Alhamdulillah baik. Kita langsung bincang-bincang aja ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu nih, gimana nih cerita dan sejarah yang melatar belakangi Bapak menjadi wirausaha? Apa memang udah cita-cita dari dulu atau gimana ya Pak ceritanya? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat siang semuanya, adik-adikku yang saya sayangi. Terima kasih di sini saya bisa diajak untuk membahas masalah apa itu bisnis di acara apa ini ya, Examo Broadcast ya, yang disiarkan di YouTube. Ya di sini tadi saya menjawab pertanyaan dari narasumber bahwa latar belakang yang saya dijadikan dasar untuk berwirausaha adalah saya pengen maju, saya capek jadi kuli, seperti itu ya. Jadi saya nanti saya jelaskan di belakang. Jadi banyak sejarahnya ketika saya sudah sekitar berapa ya, sampai sekarang saya masih menjadi kuli ya, masih menjadi kuli. Dan di sini usaha juga sama, saya juga usaha kuli juga gitu, maksudnya ikut orang juga gitu. Tapi di sini yang saya rasakan antara keduanya itu adalah enak menjadi seorang pengusaha dibandingkan ngikut orang ya. Jadi di sini alasan saya adalah saya pengen maju, saya pengen bisa bermanfaat buat orang lain, kemudian saya pengen ilmu yang saya dapatkan, terutama apa itu produk yang saya dapatkan ini bisa dirasakan oleh orang lain, intinya membawa kemanfaatan. Baik Pak, apa nama usaha Bapak? Ya, kalau usaha ya, nama usaha itu emang Sarah Snack gitu, tapi saya mempunyai brand ya, brandnya beda ya Dik, antara nama usaha sama brand. Jadi jangan dijadikan satu, usahanya apa gitu. Jadi kayak Garuda Food, nah, itu kan nama usaha ya, brandnya banyak sekali kan, brandnya jenisnya banyak sekali. Jadi saya usahanya adalah namanya Sarah Snack, tapi saya brandnya adalah Dorolento. Ya mungkin ini ya, brand saya adalah Dorolento. Makanya di dunia bisnis teman-teman ataupun sesama bakul memanggil saya itu Pak Lento gitu ya, seperti itu. Begitu ya Pak. Ya. Gimana nih cerita kenapa Bapak memilih usaha Dorolento tersebut? Ya, jadi sebelum kita memulai, jadi kita itu harus pilih-pilih usaha ya. Kebetulan saya memang memilih usaha makanan ya. Kenapa makanan? Karena emang makanan itu setiap hari menjadi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan setiap orang gitu. Jadi kenapa saya memilih makanan? Kenapa lagi saya memilih Dorolento? Makanan lento spesifiknya ya nanti ada histori sejarahnya. Mungkin nanti ada pertanyaan selanjutnya ya, mungkin ya seperti itu. Nah, apa Bapak mengambil keputusan
keputusan untuk usaha dorong lento itu dari Bapak sendiri mungkin atau orang lain ya? Iya, jadi gini, usaha dorong lento ini tercetus sejak COVID pandemi. Ya, berapa tahun berarti? Awal-awal pandemi ya. Sebelumnya saya memang sebenarnya sudah mempunyai usaha sampingan, beberapa produk gitu ya. Tapi yang ngebum, maksudnya yang apa itu belum bisa membranding brand itu. Tapi alhamdulillah selama COVID ini kerjaannya juga di rumah, maksudnya kerjaan yang ikut orang itu juga di rumah, kemudian jenuh, bagaimana cara saya bisa memanfaatkan situasi COVID ini menjadi yang bermanfaat. Makanya saya mikir, akhirnya memilih dorong lento tadi. Jadi sejak COVID ya, awal tahun 2020 kalau tidak salah ya, awal COVID seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak bisa diceritakan bagaimana perkembangan usaha Bapak dari awal sampai sekarang, mungkin lika-likunya, enaknya, susahnya. Iya, jadi gini adik-adik, bahwa dalam memulai usaha itu emang tidaklah semudah itu. Tidak seperti membalikkan tangan. Tapi kadang orang itu melihat, wah, udah sukses, yang dilihat suksesnya, wah, produknya ada di mana-mana, wah, tumpahannya wis kaya ngono kae. Ya. Orang melihat sepintas gitu, tapi di balik itu emang ada sejarahnya, panjang gitu. Panjang. Jadi saya awal mula COVID itu saya memutuskan saya harus membuat produk yang unik gitu ya. Produk yang unik yang mungkin masyarakat terutama kaum milenial itu tidak begitu mengenal yang namanya lento itu. Lento itu kalau orang-orang zaman dulu kenalnya cuma lento basah, dikepel ya, kemudian langsung makan, besok sudah kadaluarsa expired dan sebagainya gitu. Makanya di sini perjuangannya memang luar biasa gitu. Saya harus tentunya banyak berkorban dalam membuat lento itu, banyak berkorban, kemudian kita saling menitipkan ya, kita menawarkan produk, kemudian ditolak, kemudian banyak sekali, sehingga di sini alhamdulillah kita dapat dukungan dari pemerintah. Makanya ke depan kalau adik-adik mau bikin usaha, maka yang perlu pertama kali digandeng adalah dekati Dinas Koperasi dan Perdagangan. Deketin aja, di situ banyak sekali manfaatnya. Di samping nanti kita bisa mencari legalitas, kemudian ada pelatihan yang difasilitasi sama dinas dengan Balankom dan lain sebagainya. Jadi perjalanannya emang ya seperti itu, tertatih-tatih gitu ya, tertatih-tatih. Ya. Tapi pelan pasti, karena pada waktu eranya masa-masa COVID, jadi tidak bisa keluar dan sebagainya, seperti itu. Terus untuk pemasarannya gimana ya Pak? Ya, pemasarannya alhamdulillah pada saat ini sudah masuk di offline sama online ya. Kalau COVID pada waktu itu lewat online, tapi untuk yang offline-nya itu kalau adik-adik pergi ke Indomaret ya, di seluruh Indomaret Sukoharjo ya, karena saat ini emang berbasis kayak otonomi daerah gitu ya. Kalau produk lokal biasanya kalau Solo masuknya ke Indomaret Solo, Karanganyar, kemudian Sukoharjo gitu. Bisa didapat di Indomaret, kemudian Alfamidi, kalau Alfamidi se Solo Raya ya, di Solo Raya, kemudian di pusat oleh-oleh. Kemudian saya mainnya segmen menengah ke atas ya, bukan yang ke bawah, seperti itu. Sekarang dari segi bahan nih Pak, bahan yang digunakan Bapak itu apa ya Pak? Ya, yang namanya lento itu identik dengan kacang. Kalau lento Jawa itu kacang apa lu? Kacang apa? Ayo adik-adik, makanan zaman dulu loh. Kacang apa ya? Kacang
delir ya, kacang tolo ya kalau zaman dulu. Tapi di sini emang saya lebih menggunakan kacang tanah ya, lebih menggunakan kacang tanah. Kemudian saya kasih tepung, beberapa campuran tepung sehingga kesannya atos, tapi ketika dimakan tidak atos. Lalu bagaimana cara Bapak menjaga kualitas produk Bapak itu? Ya, untuk menjaga kualitas produk saya selalu membuka kritik dan saran kepada customer dan semua customer. Bahkan ada beberapa yang saya senang ketika banyak pembeli kemudian tapi tetap lewat bakul ya, ataupun yang lewat pemilik toko menyampaikan, Mas ini ada kok kayak gini ya, kurang gini ya. Nah, disampaikan ke saya itu. Nah di sini dari situlah saya mulai bisa sedikit menjaga gimana kualitas produk saya bisa terjaga. Yang kedua adalah tentunya karena ini makanan kering ya, makanan kering, otomatis yang saya jaga adalah tentang pembuatan produksi di lokasi produksi gitu ya. Kalau yang namanya produksi itu emang ya kayak gitu, tapi ketika nanti itu kotor ataupun cuma berserakan dan sebagainya, tentunya akan tercemari gitu loh. Mengurangi ya tadi penyakit, maksudnya banyak penyakit gitu. Makanya di sini ketika membuat perizinan PIRT ataupun halal, mungkin nanti ada beberapa sidak ya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, dan itu tidak dikasih tahu gitu. Dia pengen memastikan bahwa apakah betul lokasi itu benar ada di lokasi sesuai dengan alamat, kemudian apakah cuma pas awal-awal proses pembuatan PIRT dan halal saja tempatnya dibersihkan, habis itu udah kembali ke asal. Jadi tetap kita harus konsisten dengan tentunya lokasi produksi itu ya. Selanjutnya, bagaimana sih Bapak menentukan nilai jual agar bisa bersaing di era zaman sekarang? Ya, dalam dunia perdagangan mungkin adik-adik sudah diajari dengan HPP ya. Apa itu HPP? Kalau SMA ada nggak ya? Ada. HPP. HPP itu apa di dunia perdagangan? Ada yang tahu nggak? Iya, betul. Harga pokok penjualan. Kita harus tahu itu. Jangan asal kita menjual. Bahkan jeklok ya, staples yang melekat di plastik itu bisa masuk HPP loh, jelimet gitu. Jadi menentukan sebuah harga jual, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita merinci HPP, harga pokok penjualan. Meliputi apa deh? Ada yang tahu? Ya, ingat-ingat. Ya? Meliputi apa? Ya, jadi harga pokok penjualan itu memang perlu dipelajari ya. Bahkan kalau adik-adik nanti pengen menjadi usaha, kemudian ikut pelatihan di BIMTEK, nanti akan akan diajari seperti itu secara detail, khusus gitu. Dan itu gratis loh dari pemerintah. Makanya jangan jadi cita-cita aku pokoknya mau masuk ke Astra, aku pokoknya mau masuk ke Sritek, enggak, jadi pengusaha dulu niatnya gitu. Maaf seperti itu. Jadi tadi kita beli bahannya berapa, harga berapa, tahu harga produksinya apa, harga, kemudian tenaganya juga dihitung, bahan-bahan produksinya juga dihitung, kemudian macam-macam lah, itu namanya HPP ya. Dasarnya seperti itu menentukan harga. Nah, selanjutnya nih Pak, apakah Bapak ada kendala saat Bapak mulai usaha ini? Kendalanya banyak ya. Kendalanya banyak. Makanya kita perlu kolaborasi. Kendalanya banyak. Yang jadi kendala utama bagi seorang pengusaha itu adalah pemasaran.
Kita gampang buat produk, betul nggak? Kita gawe makanan gampang, bikin roti, bikin bakwan, tapi jualnya piye? Nah itu satu permasalahan kan? Ya. Kendalanya rata-rata seorang pengusaha memang di bidang pemasaran, membuat gampang, gawe gampang, modal gampang, bank banyak ya, tinggal minjem. Nah, seperti itu. Tempat sudah jelas, masing-masing punya rumah gitu kan. Peralatan tinggal beli. Tapi pemasaran, wow susah gitu. Nah, jadi kendalanya pemasaran. Makanya untuk menunjang pemasaran kita harus kolaborasi. Kita harus punya bolo-bolo dagang. Makanya pentingnya jaringan dalam sebuah perdagangan itu seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengatasi kendala tersebut? Ya tadi kita sering main ya, kita memperbanyak teman, memperbanyak jaringan ya seperti itu. Jadi saya kalau main setiap kalau weekend, hari Sabtu, Minggu itu yang saya paling suka itu selalu keliling jalan-jalan, kemudian melihat toko oleh-oleh. Toko oleh-oleh itu yang saya pengen lihat adalah bagaimana kita tidak membeli, tapi kita cuma memfoto ya produk, kemudian kita ada produk unik, kemudian di sini ada IG-nya, kita saling memfollow, kemudian kita sharing dan sebagainya. Nah itu terutama jaringan ya seperti itu. Untuk memulai usaha ini, siapa sih support terbesar Bapak untuk semakin bersemangat menjalankan usaha ini? Ya, support utama memang adalah keluarga ya. Semua pasti punya support yang paling utama memang keluarga. Saya sebagai kepala keluarga juga harus tetap bertanggung jawab. Jadi anak istri itu tetap menjadi penyemangat dalam kita berusaha. Nah, sekarang tentang modal nih. Modal yang paling penting menurut Bapak ini seperti apa? Boleh tahu berapa nih modal awal Bapak? Kalau bicara soal keuangan ya, jadi modal lento. Awal-awal itu saya cuma modal sekitar, saya bikin lento itu habis sekitaran 1 jutaan ya. Kenapa saya bilang 1 juta? Karena saya membuat produk itu tidak langsung jadi ya. Bikin atos ya, atos biar bikin gagal kan, akhirnya saya kasihkan ke tetangga. Bikin lagi, saya suruh cicil ke tetangga, jual atos. Nah, itu termasuk modelannya. Sampai saya hitung-hitung, sampai sekarang pun saya masih memperbaiki kualitas produk ya, seperti itu. Akhirnya sampai ke 9 kali pembuatan ya, itu baru saya bisa sesuai dengan harapan. Ya rotok empuk, nggak empuk tapi rotok empuk gitu. Tapi di sini apakah harus putus asa? Jadi saya harus baik dulu baru saya jual? Enggak. Hasil penjualan, maksudnya hasil dari produk saya itu saya langsung jual. Yang akan menilai adalah konsumen. Nah awal dewe nunggu apik biar produknya apik empuk. Ya semua nggak bakal, semua emang harus berproses gitu. Jadi emang awalnya 1 juta pada waktu itu. Selanjutnya ngomong-ngomong tentang penghasilan nih, kira-kira berapa penghasilan per harinya atau per bulannya? Omset ya, kalau saya bilang omset kalau dihitung per hari ya gimana ya, nggak enak juga gitu. Jadi omsetnya itu karena ini berawal dari hobi dan saya belum bisa keluar dari pekerjaan tetap saya, jadi saya sekitaran 10-an ke atas. Oke Pak, selanjutnya apakah Bapak Triyono pernah mengalami krisis keuangan? Bagaimana solusinya? Ya, awal COVID semua orang pasti mengalami krisis keuangan, betul nggak? Ya, betul gitu.
apalagi seorang pedagang sama dodol rapayu seperti itu. Bahkan dari beberapa bank pun sementara dia cuma suruh membayar bunganya saja, ada seperti itu, ada juga seperti itu. Pernah ya, apalagi awal COVID saya baru merintis ya. Nah, di mana kebutuhan itu yang seharusnya diaman-aman pada waktu itu kan kita nggak tahu COVID itu sampai berapa tahun gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa memanage keuangan. Ojo-ojo aku gawe lento gagal nanti kedutupnya habis gitu. Nah, seperti itu. Jadi pernah ya, tetap seorang pengusaha itu pasti akan mengalami titik terendah, yaitu masa kesulitan keuangan. Kita tanya lagi nih Pak, Ya. Strategi apa yang Bapak terapkan untuk menarik pembeli untuk membeli produk dari Bapak Triyono? Iya, jadi sebelum kita membuat produk, kita harus tahu produk kita itu apa, gitu ya, Adik. Jadi produk kita itu apa? Kemudian yang kedua adalah segmen, ya, produk barang kita, makanan kita ini segmennya umur berapa ke berapa. Jadi kita harus punya segmen ya. Segmen makanan kita tuh maksudnya kesasaran apa gitu. Misalnya makanan ya satu misal apa ya? Bubur, kita bikin bubur bayi. Jelas ya, kalau bubur lemu di setiap pagi itu kan banyak penjual bubur kan ya, yang pakai bus kecil itu. Tentunya jelas dia segmennya adalah orang para balita, betul nggak? Nah, seperti dia punya segmennya sekarang seperti itu. Sama, saya bikin lendo itu bermula emang pertama unik, kedua saya pengen melestarikan produk makanan tradisional, makanan kekunuan menjadi makanan kekinian yang sebelumnya ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, saya mengangkat itu keunggulan produk saya, mengangkat itu. Yang kedua adalah ini loh, dan ini semuanya sudah ada, mulai dari halal, PIRT, kemudian HAKI dan sebagainya sudah ada, jadi tidak diragukan lagi gitu. Nah, makanya di sini saya menulis sukses story-nya, lento adalah bla 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 bla. Jadi ketika orang jiko lento itu dia akan membaca, oh lento ini kayak gini gitu. Jadi dia akan membaca seperti itu. Seperti kalau kalian di pusat oleh-oleh ya, ada pernah beli coklat dalam, pernah dengar coklat dalam? Nggak pernah ya. Kalau di Jogja itu sudah membooming ya, coklat dalam. Nah di situ setiap coklat, batang coklat itu ada cerita-cerita tersendiri. Nah itu yang mungkin dia menyampaikan ke customer ya, ke pembeli bahwa oh ini, nah inilah yang menjadi keunikan produk itu. Dari tadi kan kita sudah banyak membahas tentang usaha Bapak. Ya. Untuk kali ini saya mau tanya, jadi gimana sikap yang harus dimiliki seorang wirausaha? Ya, sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha adalah yang pertama, kita tidak boleh isin, nggak usah gengsi, harus punya muka gede, semangat, seperti itu ya. Karena emang susah, kita punya produk, nggak mungkin kita langsung kasih sales kita, ini tolong dodol kok. Lah salesnya ya bingung kan, lah ini apa ini lah. Yang harus dilakukan adalah kita seorang wirausaha juga harus terjun ke lapangan. Saya sering sekali ditolak, ya. Yang menjadi pengalaman saya yang sering ditolak itu di Cokro Laweyan. Ada yang tahu pusat oleh-oleh Cokro Laweyan? Ada yang tahu? Di Cokro itu emang banyak semua rata-rata di situ tempatnya ramai banget ya.
Itu pusat oleh-oleh kalau di Solo itu yang paling diminati itu pertama Cokro, kedua Mesran, ketiga mana ya? Pokoknya daerah Kalilarangan dan Laweyan itu. Tapi yang paling diminati emang Cokro. Di situ saya nembus itu 7 kali loh. Datang, tolak, ditolak. Kalau dia tidak muka gede, wis kapok aku, wis pokoknya juga sing duwe galak. Datang meneh tolak. Alasannya macam-macam. Pertama, wis enek barange padha lento. Yang kedua, apa? Yang kedua, gone wis ramot. Yang ketiga, wis macam-macam, alasannya macam-macam. Lah itu kalau kita tidak punya muka gede, ya wis, apalagi kita semangatnya kurang, ya wis, ya udahlah, lemes gitu. Nah, jadi pengusaha itu harus, ya itu tadi, tahan banting. Beda ya, apalagi kita lagi memulai, ya, kita nyales pakai sepeda motor sama pakai mobil. Mungkin orang atau yang punya toko itu akan lebih apa? Lebih apa deh? Lebih merespek orang yang pakai mobil, betul nggak? Apalagi nyales pakai sepeda motor, dulu ini gue bronjongnya orang bronjong kain, bronjong apa itu? Plastik, gue sandal jepit, lagi mudok neng toko, lagi kulon wis ditolak. Seperti itu. Jadi jiwa sales itu perlu ya. Bapak kan pernah ditolak terus nih. Nah, Bapak pernah putus asa? Enggak. Kalau putus asa enggak ya. Kalau putus asa enggak, karena ketika kita sudah melakukan satu keputusan itu ya sebelum menuju goalnya kita nggak boleh putus asa, tapi sempat mengalami agak down tapi belum sampai ke titik putus asa. Lah makanya perlu adanya motivasi usaha. Jadi kita itu perlu ya, tapi teman-teman itu perlu, teman-teman sama pengusaha, kita sering ketemu, kita sering kumpul, kita sering komunikasi, sharing, itu akan membangkitkan motivasi usaha kita. Oke, yang terakhir nih Pak, kita ingin tahu apa tips dan triknya Bapak menjadi seorang wirausaha sukses hingga sekarang ini menurut Bapak Triyono, dan serta motivasi untuk teman-teman ESOMOS semuanya. Ya, tipsnya menjadi seorang wirausaha sukses. Kalau saya sih, kalau dikatakan sukses belum ya, tapi saya pengen juga sukses ya, dalam berproses gitu ya. Jadi kalau adik-adik semuanya pengen menjadi seorang wirausaha yang sukses, tipsnya satu yang tadi saya katakan ya, jangan pernah menyerah dalam suatu keadaan ya, itu untuk menjadi wirausaha. Yang kedua, perbanyak jaringan ya. Jadi kita jangan memilih-milih orang ya. Jangan memilih-milih orang, semua dirangkul. Apalagi ketika kita menawarkan produk itu, sebelum kita jajakan keluar, orang yang paling kita tawarkan adalah ke tetangga-tetangga. Mereka lebih tahu gitu. Aku punya produk nih, coba diincipi, enak enggak? Dia akan ngasih masukan ya. Pertama tadi jangan pernah menyerah, harus menjadi seorang yang kuat. Yang kedua adalah tipsnya adalah harus menjaga menambah jaringan. Yang ketiga Yang ketiga adalah kita tetap menerima segala masukan, kritik dan saran. Jadi kalau ingin sukses kita harus tetap menerima semua masukan dan kritikan yang ada pada diri kita. Kalau kita menolak, ya udah akan bakal hancur seperti itu. Oke teman-teman, ternyata jadi wirausaha sukses itu butuh percaya diri, semangat, dan juga tekad kuat ya teman-teman. Makanya kita harus banyak belajar dari Bapak Triyono yang sudah
sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak. Kenapa teman-teman? Agar kita bisa sukses seperti mereka. Dan jangan lupa teman-teman nantikan Esamo Podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Esamo ya. Dan bila ada salah kata dalam pembawaan acara ini, saya mohon maaf. Sampai jumpa di Esamo selanjutnya. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.